warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda yang soleh dan soleha semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, amin. Oke, Ananda kelas 8 hari ini bertemu kembali dengan Bunda Trisna di mata pelajaran PPKN. Oke, alhamdulillah kita sudah memasuki semester kedua ya ini. Alhamdulillah juga materi kita di semester 1 sudah terselesaikan, sudah Bunda sampaikan semua. Jadi di semester 2 ini kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ada berapa materi yang akan kita pelajari? Yaitu ada 3 bab. Tapi pertama ini yang akan kita bahas ialah yaitu ada di bab 2. Kita akan masuk ke bab 2 dulu. Tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Mohon maaf ya, kenapa ini enggak kembali. Dulu ya nak. Nah, tapi yang akan kita bahas dulu hari ini yaitu tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui tayangan video ini peserta didik dapat mendeskripsikan makna dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional dengan benar. Nah, itu yang akan kita pelajari dulu yaitu di bagian A, ada di buku paketnya halaman 31, bisa dibuka. Oke, langsung saja. Yang pertama, yaitu yang akan kita bahas ialah konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Ingat ya bahwa konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ingat ya, itu konstitusi negara kita sekarang. Konstitusi ini kan sudah berapa kali ya mengalami perubahan dari setiap tahunnya. Dulu kan kita pernah memakai konstitusi list, Undang-Undang Dasar sementara, dan sampai sekarang kita masih kembali lagi memakai Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang menjadi pedoman kita dalam mematuhi aturan ya, walaupun tapi sumber hukum yang paling tinggi itu sebenarnya Pancasila, tetapi konstitusi ini juga atau Undang-Undang Dasar ini juga kita jadikan sebagai pedoman untuk mematuhi aturan-aturan, karena semua aturan-aturan itu semuanya ada atau sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa sih konstitusi itu? Kan kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar dan sebagainya, Undang-Undang Dasar suatu negara. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa konstitusi itu adalah suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Nah, jadi di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu terdapat sudah banyak pernyataan atau aturan-aturan tentang bentuk dan susunan suatu negara kita, yaitu negara kita Indonesia. Banyak sekali para ahli yang mengemukakan pengertian dari konstitusi itu. Yang pertama itu ada C.F. Strong. Menurut beliau, konstitusi itu adalah kumpulan prinsip atau azas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak-hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Sedangkan menurut K.C. Wells,
Beliau mengemukakan bahwa konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintah yang bersangkutan. Dan terakhir, menurut S.E. Wiener, Vernon Bogdanor, dan Bernard Uden, mereka bertiga mengemukakan bahwa konstitusi adalah kumpulan aturan atau norma yang mengatur alokasi kekuasaan atau fungsi dan kewajiban antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan, serta hubungan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan dengan rakyat. Itu 3 tokoh yang mengemukakan pengertian konstitusi. Nah, di sini ya, konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Bagaimana sih bentuk konstitusi tertulis? Ya, yang kata Buta tadi, konstitusi tertulis itu ialah Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Nah, semua mungkin Bunda kita bahas sedikit dulu. Konstitusi tertulis itu ialah ya nak ya, konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal berupa peraturan perundang-undangan. Nah, kan peraturan perundang-undangan kita kan sudah ada tercantum atau tertuangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka di sini Undang-Undang Dasar 1945 itu disebut konstitusi yang tertulis. Jangan sampai kebalik. Lalu apa Bunda konstitusi tidak tertulis? Kalau konstitusi tidak tertulis ialah konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal, dapat berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan. Nah, jadi kalau konstitusi tidak tertulis itu tidak tertuang dia di dalam dokumen. Lalu bentuknya gimana Bunda? Ya, bentuk konstitusi yang tidak tertulis ini berupa kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan-kesepakatan. Biasanya itu konstitusi tidak tertulis ini disebut dengan konvensi. Apa sih konvensi itu? Nah, konvensi ini ialah ya yang kata Bunda tadi, yang konstitusi tidak tertulis ini disebut dengan konvensi. Konvensi ini adalah aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Contohnya itu ya nak ya, seperti pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus setiap 1 hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus juga bentuk dari contoh konvensi ini ialah contohnya upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, setiap tanggal 17 Agustus kita biasanya memperingati kita biasanya mengadakan upacara bendera. Itu juga termasuk contoh konvensi, kebiasaan yang sudah kita lakukan sejak dari dulu ya. Dan terus ada juga peletakan posisi foto presiden dan wakil presiden di kantor-kantor pemerintahan. Jangan saja di kantor pemerintahan, di sekolah kita aja di kelas kan ada kan foto-foto presiden dan wakil presiden. Nah, itu juga termasuk dari contoh konvensi. Konvensi tadi kan suatu kebiasaan-kebiasaannya. Nah, itu contoh dari kebiasaannya. Jadi silakan diingat, jangan sampai terbalik bahwa konstitusi tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi tidak tertulis itu ialah konvensi. Itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita terapkan sejak dari dulu. Contohnya yang tadi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Coba kalian lihat ya, kalau ada yang punya Undang-Undang Dasar, di bagian halaman pertama itu pasti ada pembukaan dulu. Nah, ternyata di setiap pembukaan Undang-Undang Dasar itu memiliki makna loh. Tapi ingat dulu bahwa pembukaan itu terdiri dari 4 alinea, jangan sampai salah ya. Ada 4 alinea. Nah, di alinea pertama itu terdapat maknanya juga. Di alinea kedua begitu pun, dan alinea ketiga dan keempat juga begitu juga.
Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki kandungan pemikiran yang penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, berdasarkan penjelasan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kandungan pemikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pokok pikiran pertama. Ingat kata kuncinya, bahwa pada pokok pikiran pertama ini di alinea pertama ya, yang bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu kan alinea pertama ya, bunyi alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Ingat kata kuncinya itu persatuan. Mengapa persatuan? Berarti persatuan kalau di Pancasila berarti kaitannya ada di sila ketiga persatuan Indonesia. Jadi pokok pikiran pertama ini berkaitan dengan sila ketiga yaitu persatuan. Mengapa berkaitan dengan persatuan? Karena bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham, golongan, dan paham perseorangan. Hal tersebut berdasarkan azas persatuan yang diwujudkan melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pokok pikiran pertama. Lalu pokok pikiran kedua, keadilan sosial. Berarti keadilan sosial ada di sila kelima. Ingat, berarti pokok pikiran kedua kaitannya dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial. Yaitu penjelasannya, negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tersebut diwujudkan berdasarkan kesadaran bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Terus yang alinea keempat, pokok pikiran ketiga atau pokok pikiran ketiga, yaitu berkaitan dengan kedaulatan rakyat. Sila keberapa ini? Sila keempat. Pada sila keempat ya. Mengapa kaitan dengan sila keempat? Ada kan sila keempat kan berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu kan bunyinya. Jadi di sini dikaitkan dengan kedaulatan rakyat, bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat dan juga disebut sebagai sistem demokrasi. Dan yang terakhir, mohon maaf Bunda lupa mengetiknya ya, kayaknya pokok pikiran keempat. Pokok pikiran keempat yaitu berkaitan dengan ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi di pokok pikiran keempat ini ada dua ternyata. Ada sila pertama dan sila kedua. Oke. Ini pokok pikiran keempat ya. Bunda buat aja di sini pokok yang keempat. Pokok pikiran keempat ini berkaitan dengan sila 1 dan 2. Maaf ya Bunda cara di sini Bunda lupa mengetikkannya. Nah, sila pertama dan kedua kan berbunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam pokok pikiran yang keempat ini, negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, rasa kemanusiaan dan keadilan yang menjadi dasar pengikat untuk suatu pemerintahan dan warga negara. Oke, jadi itu makna dari setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar ya, silakan diingat. Selanjutnya kita akan ke yang ketiga, makna Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Yang mana Undang-Undang Dasar itu? Ya, Undang-Undang Dasar itu ialah yang berisikan pasal-pasal itu nak. Jadi pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar itulah yang disebut dengan batang tubuh. Ada pasal 1 sampai pasal 37. Nah, di sini pembukaan dan Undang-Undang Dasar atau batang tubuh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Jadi ya, antara pembukaan dan Undang-Undang Dasar itu tidak dapat dipisahkan. Mereka sudah terbentuk dalam satu dokumen formal
ialah konstitusi tertulis tadi ya. Nah, di mana batang tubuh atau pasal-pasal? Nah, pasal-pasal merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ke dalam bentuk pasal. Jadi pokok-pokok pikiran tadi yang sudah kita bahas tadi ya, diuraikan itu kan, kalau diuraikan sangat panjang sehingga dibentuklah ke dalam bentuk pasal-pasal. Pasal-pasalnya itu ialah yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya ya, berapa sih jumlah pasal, ayat, terus bab. Kita akan bahas itu nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, Undang-Undang Dasar atau batang tubuh ini berisi dua materi. Yang pertama itu ada materi penerapan sistem pemerintahan negara, dan yang kedua materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Kalau materi penguatan sistem pemerintahan negara memuat seperti kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. Adapun kalau materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya meliputi berbagai bidang seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM dalam rangka mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Jadi itu ya maknanya, kata kuncinya itu, makna dari Undang-Undang Dasar itu ialah perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar ke dalam bentuk pasal-pasal. Itu ya jadi maknanya. Nah, selanjutnya ya, seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Nah, dalam perubahan itu ada beberapa perubahan yang penting, itulah diadakannya amandemen. Itu salah satunya yaitu ada pemilihan presiden dan wakil presiden, pada saat itu diubah ya. Terus juga tentang kedudukan dan keanggotaan majelis pemusyawaratan rakyat dan sebagainya. Itu sudah tapi sekarang yang ini insya Allah ini sudah fix. Sekarang yang kita pakai ini sudah fix dan sudah di amandemen. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini sampai di situ saja. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan bahas ke materi selanjutnya tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional. Kita akan membahas kedudukan dan fungsinya. Kan kali ini kita sudah belajar maknanya, pekan depan kita akan belajar kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Mungkin itu saja. Bunda cukupkan sampai di sini. Silakan dipahami dan diamati videonya ini. Yang Bunda jelaskan ini juga apabila perlu kalian catat di bukunya ya, dan boleh juga dicoret-coret di buku pakainya. Mungkin itu saja. Bunda akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.